Kalau untuk beberapa waktu kemudiannya untuk menjalankan diet, itu melihat kondisi juga. Kadang-kadang kalau misalkan tubuhnya pasiennya masih muda, mungkin kondisinya masih kuat, dia sudah, karena kan kalau misalkan kita sudah terlepas dari COVID, itu kan istilahnya apa namanya, ampas-ampasnya atau sisa-sisanya kan masih ada. Nah itu kan juga perlu penyembuhan, itu nggak sebentar, bisa sampai berbulan-bulan. Mungkin juga nanti bisa dievaluasi dulu, apakah kondisi pasien ini bisa menerima untuk diet dulu. Dan kalau misalkan pasiennya juga obesitas, Mbak, itu biasanya juga malah saya atur juga untuk dietnya. Jadi pengurangan berat badan, karena kan kalau misalkan obesitas itu ada penumpukan lemak itu kan ada dua, dia di bawah kulit sama visceral atau subkutan. Subkutan itu kan di bawah kulit, sama visceral. Nah, visceralnya kan yang bahaya. Visceral itu kan menempel di bagian-bagian organ, jadi paru-paru, jantung dan lain-lain. Nah, nanti kan membebani sistem kerja organ. Nah, kalau misalkan arsenitas, jadi kita melihat arsenitas dari pasien tersebut ya. Kalau pasien tersebut ternyata ada obesitasnya, mungkin kalau misalkan diet penurunan berat badan pelan-pelan setelah pasien COVID itu tersembuh, bisa diatur. Tapi kalau misalkan pasien tersebut urgentnya untuk memenuhi nutrisi dulu, kayak misalkan ini tuh sebetulnya pasiennya sudah normal IMT-nya, cuma dia pengen membentuk body image-nya aja mungkin lebih kurus gitu. Nanti saya kasih pengertian dulu, Mbak. Kalau misalkan fokus dulu sama penyembuhan dulu. Nanti kalau misalkan untuk body image, nanti kan bisa dengan aktivitas fisik juga. Jadi tidak ada batasan waktu tertentu ya, Mas Radian ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi si pasien tersebut. Dilihat juga dari kondisi pasien tersebut. Ya, nah seringkali banyak sekali masyarakat beranggapan ketika sakit, apalagi terpapar COVID-19, banyak yang takut mengalami kondisi yang memburuk. Nah, sehingga beranggapan lebih baik harus makan sebanyak-banyaknya, apa aja bisa dimakan, yang penting sehat. Itu sebagai kunci utama supaya pasien sembuh. Nah, itu bagaimana pandangan Mas Radian sebagai ahli gizi? Oke. Jadi kalau misalkan di masyarakat itu kan itu buat motivasi ya, kayak buat semangat itu. Ya. Kayak kita tuh sakit, tapi kok malah disuruh pembatasan makanan kayak gini. Jadi kan banyak keluarga atau orang-orang bilang, loh, ayo makan yang banyak, makanan kesukaan kamu, makan aja. Itu kan sebetulnya biar psikologisnya biar bagus. Tapi itu salah kalau misalkan ternyata makannya banyak-banyak sampai tidak tahu batas. Apalagi beberapa makanan tertentu aja yang dimakan, lemak-lemak yang jenuh juga dimakan. Agar kondisinya misalkan obesitas, tetap boleh makan. Jadi kalau misalkan untuk diet, itu yang bagus adalah pola makannya tidak merubah dari pola makan yang biasanya. Jadi tidak orang yang diet sama tidak, atau makanan yang banyak atau tidak itu kan bisa dipilih sama kalorinya yang rendah. Kalau misalkan dia pengen makan atau sering lapar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.